Pernah nggak kalian ngerasa kayak, loh kok jadi pasangan itu ribet banget ya? Dulu mikirnya kan asal saling sayang aja udah cukup. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Realitanya, jadi istri dan suami itu butuh banyak skill yang nggak pernah diajarin di sekolah. Kita belajar matematika, fisika, sejarah, tapi nggak pernah ada pelajaran yang namanya ngobrol sama pasangan yang lagi sensi atau gimana caranya ngatur emosi pas anak lagi rewel dan kerjaan numpuk. Dan itulah yang mau kita bahas hari ini, ilmu rumah tangga yang nyata, yang sering dianggap sepele tapi justru krusial banget. Oke, yang pertama, manajemen emosi. Ini bukan soal kalimat jangan marah ya, tapi tentang ngerti emosi kita sendiri sebelum kita meluapkannya ke pasangan. Karena jujur aja, dalam rumah tangga itu gak semua masalah butuh solusi. Kadang kita cuma butuh didengar, tapi kalau salah ngasih respon malah jadi ribut. Karena apa? Karena emosi itu kayak api. Kalau gak ngerti cara kontrolnya, bisa ngebakar segalanya, termasuk orang yang paling kita sayang. Oke, next yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu bukan soal seberapa banyak kita ngomong, tapi seberapa tepat kita nyampein maksud kita. Kadang kita ngerasa udah jelas ngomongnya, padahal pasangan nangkepnya beda. Kayak misal, aduh aku capek banget nih hari ini. Maksudnya kita kan pengen dimengerti gitu, tapi gimana respon pasangan kita? Alah aku juga capek. Aduh, gimana gitu kan jadi bete ya kita ya. Komunikasi sehat itu butuh skill, butuh timing, butuh nada yang pas. Dan sayangnya skill ini bukan bawaan dari lahir. Harus banget dilatih bareng pasangan setiap hari dan sesering mungkin gitu. Oke, next yang ketiga, ada pembagian peran di rumah. Generasi kita udah makin sadar ya, rumah tangga itu kerja sama tim. Tapi tetap aja banyak yang masih bingung, kok aku ngerasa ngelakuin semuanya sendirian. Nah, pembagian peran itu bukan soal siapa yang kerja lebih banyak, tapi siapa yang bisa saling melengkapi. Gak semua harus 50/50 setiap waktu. Kadang ada kalanya 70/30, kadang 100/10. Ya, yang penting ada komunikasi dan gak ada yang merasa dimanfaatkan. Oke, yang keempat, ngatur uang bareng. Uang jadi topik yang sensitif ya, tapi ini penting banget. Generasi milenial dan Gen Z punya gaya hidup yang dinamis. Tapi dalam pernikahan, uang itu bukan cuma soal penghasilan, tapi juga soal kejelasan. Siapa bayar apa, gaji siapa disimpan. Gimana kalau salah satu kehilangan kerja? Kalau nggak dibahas dari awal, masalah keuangan bisa jadi bom waktu. Jadi jangan takut ngomongin uang, justru makin terbuka, makin tenang hidup kita. Oke, lanjut yang kelima, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang ini sering terjadi problem ya. Dari masalah yang sepele aja, dari cara makan, cara beresin rumah, bahkan cara nyapa orang tua aja bisa beda banget loh. Tapi ingat, kita itu nikah sama individu, bukan sama fotokopi diri kita ya. Jadi penting banget buat belajar menerima perbedaan. Rumah tangga itu bukan tentang menyamakan semua hal, tapi tentang cari titik temu yang bikin kalian nyaman bareng. Oke, next, poin yang terakhir, tumbuh bareng bukan cuma bertahan. Di usia 20-an sampai 30-an, kita tuh masih banyak banget perubahan. Tapi kalau kita bisa saling support, belajar bareng, dan terus komunikasiin perubahan itu, rumah tangga bukan cuma tempat pulang, tapi tempat berkembang bareng. Jadi buat kamu yang lagi nyiapin pernikahan atau mungkin udah nikah tapi kok sering ngerasa kok gak seindah yang dibayangin ya, tenang, kamu gak sendirian. Ilmu rumah tangga itu bisa dipelajari dan kita cuma perlu jujur, terbuka dan mau belajar bareng sama pasangan. Jadi jangan lupa follow aku dan share video ini ke temanmu yang butuh, karena aku akan terus bahas topik seputar rumah tangga dari yang ringan sampai yang dalam. Karena jadi pasangan hebat itu bukan bawaan dari lahir, tapi harus dipelajari
bareng pasangan. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di next video.